Kali ini kita akan berdiskusi tentang pembobolan rekening secara online yang dilakukan oleh para penipu online ya. Jadi banyak sekali DM-DM ya ataupun di kolom komentar itu orang-orang atau teman-teman kita kehilangan sejumlah uang di rekening mereka ataupun di rekening e-wallet mereka. Jadi mereka tiba-tiba kehilangan uang. Nah, kita langsung saja 4 hal. Kita akan berdiskusi 4 hal yang paling sering terjadi dilakukan oleh penipu online untuk membobol rekening kita. Langsung saja ya. Yang pertama adalah klik link. Nah, ini kita nggak sadar. Biasanya ada penawaran-penawaran yang menarik, misalnya perubahan tarif layanan, atau misalnya kita ada penawaran menjadi nasabah prioritas, atau penawaran kita dapat hadiah dari artis, giveaway, dan sebagainya. Nah, kemudian kita diberi link, ya, diberi link oleh si pelaku ini yang mengaku dari bank tersebut. Kemudian kita klik linknya, ya, kita klik link, kemudian kita merasa yakin gitu, karena tampilan websitenya dibuat seolah-olah seperti website asli bank tersebut. Misalnya ini kalau Bank BCA nanti ada logo BCA-nya gitu ya, Bank BNI ada logo BNI-nya, warnanya disesuaikan dengan warna-warna BNI dan sebagainya. Kita menganggap bahwa itu adalah website resmi, padahal itu adalah website palsu buatan si penipu. Kemudian kita disuruh mengisi formulir yang ada di web palsu tersebut. Misalnya nomor ATM ya, kemudian misalnya ada CVV, expired date, dan sebagainya. Nah, kita nggak sadar bahwa itu adalah web palsu, ngisi aja termasuk kode OTP yang masuk ke handphone kita. Padahal kita tahu bersama bahwa kode OTP ini bersifat sangat rahasia, tetapi karena kita menganggap bahwa itu adalah website asli, maka kita inputkan saja. Yang terjadi apa? Ketika informasi-informasi penting kita ditambah kode OTP sudah diketahui penipu, maka penipu akan bisa saja gitu loh membobol rekening bank ataupun rekening e-wallet kita. Itu yang pertama ya. Yang pertama, jadi klik link sembarangan ya, jangan dilakukan. Yang kedua adalah biasanya meminta informasi data-data kredensial kita. Ya, misalnya kita transaksi online gitu, kita ada transaksi jual beli. Nah, lawan kita ini, yang si penipu ini nanti biasanya minta data-data kredensial. Data-data kredensial itu adalah data-data rahasia yang harusnya tidak diberitahukan kepada orang lain. Misalnya nomor kartu ATM. Jadi nanti alasannya, oh saya pakai aplikasi ini berbeda, jadi harus ada nomor kartu ATM Anda. Itu salah ya. Jadi kalau ada yang minta nomor kartu ATM, hati-hati. Orang kalau mau transfer yang dikasih itu adalah nomor rekening, bukan nomor kartu ATM. Nomor rekening adalah nomor yang ada di buku rekening, sementara nomor kartu ATM adalah nomor yang tertera di kartu ATM. Jadi nomor rekening boleh dibagi, tapi nomor kartu ATM bersifat rahasia. Biasanya itu diminta nomor kartu ATM atau diminta foto kartu ATM-nya, tolong difotokan kartu ATM-nya dan sebagainya. Nah, setelah data-data kredensial itu dikuasai penipu, kembali ke nomor OTP. Penipu biasanya minta, oh itu ada kode yang masuk ke handphone Anda, itu adalah kode pencairan atau kode aktivasi sehingga transfer saya bisa langsung masuk sekian juta dan sebagainya. Padahal itu adalah kode OTP perbankan, di mana ketika kode itu kamu kasih ke penipu ditambah foto kartu ATM-mu atau data-data kredensial lainnya, maka rekeningmu bisa dibobol oleh penipu. Itu cara yang kedua. Biasanya minta foto kartu ATM atau data-data kartu ATM, kemudian minta nomor OTP atau kode OTP yang masuk ke handphone kita. Ya, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga ini sempat populer ya beberapa bulan yang lalu ya. Jadi kita diminta untuk menginstal APK ya. Nanti biasanya dalam bentuk ini ada undangan pernikahan, ada yang mengaku kurir JNT dan sebagainya. Kita kemudian disuruh mengklik aplikasi tersebut di WA, itu disuruh klik, kemudian disuruh install dan allow permission. Nah, itu akibatnya apa? Ketika kita melakukan klik, kemudian melakukan install aplikasi, kemudian kita allow permission, yang terjadi adalah dari aplikasi itu penipu bisa mengambil data-data penting yang ada di handphone kita. Misalnya data kontak kita nanti untuk memeras kita misalnya. Ya, misalnya data username, password yang tersimpan di akun kita, kemudian juga data-data SMS ya. Jadi SMS yang masuk ke handphone kita bisa diambil oleh penipu, termasuk kode OTP. Jadi kalau kode OTP masuknya ke SMS ya, maka SMS itu bisa dibaca oleh penipu sehingga penipu bisa membobol rekening kita. Jadi hati-hati selalu kalau ada orang ya, entah itu mengaku dari manapun, kemudian meminta kita menginstal aplikasi-aplikasi tertentu termasuk allow permission aplikasi tersebut, lupakan ya. Karena bisa jadi dengan menginstal aplikasi tersebut, kemudian allow permission aplikasi tersebut, maka penipu bisa melihat data-data yang ada di handphone kita. Padahal itu bisa jadi adalah data-data yang bersifat kredensial ataupun rahasia.
itu yang ketiga. Oke. Yang keempat adalah biasanya kita diminta konfirmasi, ada notifikasi di m-banking kita, ya kita disuruh meminta konfirmasinya. Nah, biasanya penipu sudah dapat data-data duluan, misalnya nomor ATM, CVV, nomor telepon, dan sebagainya. Ya. Kemudian penipu mendaftarkan data-data tersebut ke merchant online, misalnya ke toko hijau, oranye, hitam, dan sebagainya. Nah, kemudian akan ada notifikasi yang masuk ke handphone kita. Nah, penipu akan bilang, oh itu adalah notifikasi hadiah, itu adalah notifikasi pembayaran dan sebagainya, dan dengan berbagai alasan-alasan yang nggak masuk akal, dia akan mempengaruhi kita, kemudian kita melakukan oke gitu loh terhadap notifikasi tersebut, dan padahal itu adalah notifikasi dari fitur one click. Fitur one click itu akan menghubungkan ya m-banking kita dengan merchant online, toko orange, toko hijau, toko hitam, dan sebagainya. Nah, nanti sehingga ketika penipu berbelanja secara online, maka yang terpotong adalah saldo di m-banking kita. Itu adalah trik yang keempat yang dilakukan penipu untuk membobol rekening kita. Sebenarnya masih banyak juga gitu loh trik-trik yang dilakukan penipu untuk membobol rekening kita, tapi paling sering ada 4 tadi. Yang pertama kita disuruh klik link, ya kemudian isi formulir. Yang kedua kita diminta informasi data-data kredensial kita, misalnya nomor kartu ATM dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kita diminta install file APK, dan yang keempat adalah kita diminta menyetujui notifikasi yang ada di m-banking kita yang tanpa kita sadari itu adalah notifikasi untuk fitur one click. Nah, jadi hati-hati selalu. Nah, sebenarnya penipu-penipu yang ada di Indonesia itu berarti bukan yang canggih banget, bisa membobol akses ke database perbankan, dia hacker gitu, nggak seperti itu. Tetapi mereka menggunakan metode social engineering. Metode social engineering adalah rekayasa sosial. Jadi mereka memanfaatkan celah user ini, celah korban, celah kita. Kita tidak sadar ya, kita mengklik link kemudian mengisi formulir yang padahal itu adalah masukkan data-data yang berbahaya. Kita nggak sadar karena diiming-imingi hadiah, karena bilang ini itu sehingga ngasih foto kartu ATM kita. Kita nggak sadar karena seolah-olah ada kurir paket, ada undangan pernikahan, ya ada tilang elektronik dan sebagainya, WA ke kita nggak sadar, kita disuruh klik nurut aja, disuruh install nurut aja, kemudian disuruh allow permission nurut aja ya. Kemudian ada juga ini ada notifikasi di m-banking kita karena iming-iming hadiah, kemudian kita sudah berhayal dapat 50-100 juta karena hadiah dari artis, padahal itu notifikasi untuk fitur one click, di mana ketika kita belanja secara online, penipu belanja secara online akan memotong rekening m-banking kita. Jadi bukan karena penipu itu canggih kemudian bisa masuk ke sistem perbankan atau sistem e-wallet, tetapi mereka memanfaatkan celah kelemahan kita yang tidak bisa menjaga kerahasiaan data-data kredensial, data-data yang harusnya bersifat rahasia, data-data yang harusnya tidak diberitahukan ke orang lain, kita berikan secara tidak sengaja atau tidak sadar. Meskipun begitu, kalau sudah termasuk kode OTP, udah bocor gitu, biasanya sulit sekali. Kita ngurus ke bank itu sulit sekali uang untuk kembali. Karena apa? Ya karena itu dianggap keteledoran kita, ya karena dianggap kita yang kurang hati-hati memberikan kode OTP, memberikan data-data yang harusnya tidak boleh kita berikan ke orang lain. Jadi hati-hati selalu, terus update informasi-informasi, terus update pengetahuan kita tentang bahayanya pembobolan rekening atau e-wallet secara online ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Share ke banyak orang agar tidak banyak lagi orang yang tertipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.